Tahun pemilu, publik dikejutkan dengan keputusan pemerintah menaikkan anggaran pembelian alutsista hingga 61,7 triliun rupiah lebih. Selain masalah efektivitas penambahan anggaran, potensi penyalahgunaan anggaran untuk dana politik juga patut menjadi perhatian. Lalu mengapa pengadaan alutsista selalu tidak transparan? Berikut informasinya. Hari Selasa 28 November lalu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di Istana Bogor. Rapat tertutup dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat ini, antara lain diputuskan kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan untuk belanja alutsista. Anggaran pembelian alutsista 2020 hingga 2024 sebelumnya 20,70 miliar dolar Amerika Serikat, ditambah menjadi 25 miliar dolar Amerika Serikat. Penambahan anggaran ini berasal dari pinjaman luar negeri. Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Alasan penambahan sebagaimana disampaikan Kementerian Pertahanan karena terjadi peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Kebutuhannya memang yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, mereka menganggap bahwa kebutuhannya sesuai dengan kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity. Dan di sisi lain juga masih sesuai dengan rencana kita dari sisi perencanaan penganggaran jangka menengah panjang. Di awal tahun 2023, minimum essential force atau MIF alutsista TNI baru sekitar 65%. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, MIF hingga tahun 2024 ditargetkan sudah mencapai 100%. Sejauh ini, MIF TNI dari 3 matra baru menyentuh angka 65,06% pada awal 2023. Rinciannya, TNI Angkatan Darat 77,38%, TNI Angkatan Laut 66,29%, dan TNI Angkatan Udara 51,51%. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengaku ada urgensi untuk penambahan alutsista. Kita lihat bahwa urgensinya semakin meningkat dengan adanya pesawat jatuh, terus situasi yang terus meningkat, keamanan baik dan juga berkaitan juga dengan kedaulatan negara, situasi di Papua. Peneliti senior imparsial sekaligus Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf mempertanyakan efektivitas penambahan anggaran di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, ada masalah dengan Menteri Pertahanan yang fokusnya sudah beralih ke pencapresan. Menurut saya, di akhir sisa pemerintahan ini kenaikan anggaran pertahanan tentu menjadi banyak pertanyaan karena efektivitasnya tentu akan menjadi rumit dan kompleks dalam sisa akhir pemerintahan ini. Gitu. Apalagi Menteri Pertahanan sendiri maju menjadi kandidat Presiden pada pemilu 2024, Pak Prabowo, yang tentu kinerja dan kerjanya akan banyak fokus untuk pertarungan politik pemenangan pemilu 2024. Itu udah hampir pasti. Gitu. Sehingga efektivitasnya adalah menjadi terbatas gitu. Di mana fokus untuk mengelola Kementerian Pertahanannya juga menjadi sangat akan berkurang.
karena day to day lebih banyak sibuk untuk berbicara dan berdiskusi pemenangan 2024. Soal penganggaran, Dev Laksono juga menyatakan bukan mendadak. Memang pengurus penambahan hutangnya itu baru disepakati sekarang. Tapi proses untuk menentukan mulai dari barangnya, spesifikasinya, lalu juga ada transfer teknologinya itu sudah berjalan cukup panjang. Jadi pelaksanaannya sekarang memang terkesannya sepertinya mepet ya, terkesan sepertinya ini aji mumpung karena sedang mau pemilu, tapi padahal sebenarnya tidak, jauh dari fakta itu. Penambahan anggaran berasal dari pinjaman luar negeri, jumlahnya cukup besar, yakni lebih dari 4 miliar dolar atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Sedangkan pengadaan barang dan jasa sektor pertahanan bersifat tidak terbuka karena alasan rahasia negara. Karena itu, potensi penyimpangan pengadaan melalui Kementerian Pertahanan sulit dideteksi, sekaligus sulit ditindak. Problem dari kenaikan anggaran sektor pertahanan itu kita selama ini adalah transparansi dan akuntabilitas yang lemah dan terbatas. Kita seringkali mendengar tentang dugaan-dugaan penyimpangan alokasi anggaran pertahanan karena transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista dan pengadaan sektor pertahanan itu cenderung tertutup. Sektor pertahanan seringkali menyatakan diri sebagai rahasia, gitu. Dan kemudian lembaga-lembaga independen seperti KPK tidak bisa masuk untuk mengatasi itu karena yurisdiksinya ke peradilan militer. Ini yang kemudian rezim sektor pertahanan rezim yang tertutup. Nah, dalam konteks itu, kenaikan anggaran sektor pertahanan di akhir pemerintahan ini tanpa dibarengi transparansi dan akuntabilitas, plus juga tanpa adanya langkah-langkah ruang untuk KPK bisa masuk, itu menimbulkan potensi dugaan-dugaan permasalahan akhirnya. Tidak mengherankan jika dari berbagai situasi itu memunculkan tanda tanya di publik. Adalah tugas pemerintah untuk memastikan dan meyakinkan bahwa penambahan anggaran pengadaan alutsista tidak disalahgunakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.